Mas Ari. Sugeng siang Mas Denny. Rahayu. Rahayu. Ini capek enggak Mas setelah acara Boten. semalam? Nggak ada capek-capeknya kalau kita mengawali dengan cinta. Saya pengen bincang-bincang sama Mas Ari terkait grup pendopo kasepuhan. Oh, nggih. Ini awal mula terbentuknya tuh gimana Mas? Awal mula dari inisiatif saya dan cita-cita saya sejak dulu masih kecil. Oke. Dari pengalaman-pengalaman saya mendirikan semua grup ya, bentuknya pendopo ini adalah akumulasi dari belajarnya saya di dunia sosial media. Oke. Dari beberapa grup yang pernah saya dirikan, untuk sementara ini pendopo kasepuhan itu yang terbaik menurut saya. Ngaten. Nah, ini tujuannya untuk apa Mas grup ini? Kalau kita memikirkan tujuannya banyak Mas. Oke. Visi misinya banyak. Tapi saya cenderung karena saya pendiri, cenderung berfokus pada misi jiwa saya pribadi. Misi jiwa? Ya, yang dari dulu sampai sekarang masih saya pegang. Mengembalikan pemahaman leluhur Nusantara. Ya, Nusantara yang pernah hilang. Manunggaling Kawula Gusti. Tauhid. Oh, tauhid ala Jawa ya? Ala Jawa, betul. Boleh diceritain Mas, apa aja ajaran-ajaran leluhur yang Mas Ari bagikan ke grup ini? Oke. Karena ini bukan sekte kan Mas? Saya nggak pernah bikin izin kalau untuk kebaikan Mas. Oke. Bukan sebuah agama baru ya? Agama saya sedang dibicarakan namanya, dipikirkan. Oke. Itu bagaimana Mas hal yang Mas Ari sharingkan di grup ini? Apa yang saya lakukan di grup? Oke. Karena di grup kasepuhan itu ya terlihat dari namanya. Sekilas pendopo, tempat berkumpul, tapi belum masuk ke aula inti kan, masih di luar, masih di teras. Suatu wadah atau teras yang di dalamnya dalam wadah itu orang yang belajar tentang kasepuhan. Oke. Orang yang kasepuhan itu bukan berarti harus ada yang sepuh, itu enggak. Tapi yang pemikirannya itu udah matang. Kenapa? Karena yang sedang masuk dan sudah masuk di pendopo itu berawal dari yang kondisi hidupnya tidak sedang baik-baik saja. Nah, itu kita tampung. Entah itu dari segi finansial, kesehatan, keluarga yang mungkin ada downgrade. Nah, ini terpanggilnya saya di situ, Mas. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang jauh dari tauhid atau manunggaling Kawula Gusti ini. Makanya selalu diingatkan dengan diuji. Esensi dari ujian itu adalah disuruh mengingat kembali bahwa kita masih punya Tuhan. Itu terpanggilnya hati saya di situ. Sehingga misi jiwa saya bisa direalisasikan lewat pemahaman yang saya sampaikan di pendopo kasepuhan. Dan saya bersyukur, alhamdulillah, banyak sekali yang berminat. Dan banyak sekali juga yang merasakan kebaikan di situ. Kehadiran Tuhan dalam diri manusia. Karena ya ada teknik meditasinya juga yang sering saya bawakan, ada bimbingan. Jadi setelah masuk di grup, silahkan untuk menceritakan keluh kesahnya. Dan semua member yang ada di grup itu boleh memberi saran. Tapi saya berikan pemahaman dulu. Kalau saran itu tidak cocok untuk jenengan, salah satu individu, berarti bukan untuk jenengan. Nah, ngomongin cocok itu Mas, ini kan bukan suatu sekte atau komunitas agama tertentu ya. Yeah. Dan di anggotanya kan pasti ada berbagai macam background
masing-masing anggota, agama yang berbeda-beda dan budaya yang berbeda-beda. Apakah itu nggak saling bertabrakan Mas di pendopo Kasuban? Kembali lagi pada sistem pemahaman tauhid untuk menyatu dengan sang sumber, menyadari sang Tuhan itu ada, nggak butuh agama, karena Tuhan sendiri nggak punya agama. Dia adalah satu yang memang dimiliki oleh setiap makhluk ini. Kalau kita masih terbelenggu dengan sekte seperti yang jenengan katakan tadi, kalau kita masih terbelenggu dengan sekte atau salah satu aliran tertentu, Nggih, agama tertentu. betul. Yang namanya Tuhan itu kerdil kalau masih dibelenggu dengan kotak-kotak itu tadi. Padahal sudah jelas-jelas Tuhan melingkupi segala alam semesta, termasuk pikiran kita. Karena Mas Ari tadi menyebutkan kata tauhid kan yang ada di benak saya. Ini cenderung seperti ajaran-ajaran di agama Islam. Laras. Agama Abrahamik ya Mas? Iya, Samawi. Samawi. Oke. Apakah boleh orang yang di luar agama Samawi atau latar belakang agnostik juga mungkin, atau bahkan mungkin ateis, bahkan nggak punya agama pun atau nggak sadar dirinya punya Tuhan pun boleh ya? Boleh. Karena ini kan berbicara tentang ketuhanan dan Mas Ari bilang penemuan Tuhan yang ada dalam diri kita. Nah itu bagaimana Mas jika mereka ini nggak percaya dengan keberadaan Tuhan? Kepercayaan itu bukan hak saya. Kenapa saya bilang agnostik atau ateis boleh ikut? Untuk mencapai dimensi ketuhanan itu nggak harus bertuhan juga. Kalau kita bertuhan sejak lahir atas dasar sugesti, agama warisan. Untuk belajar agama itu belajar sama ateis, Mas. Biar kita memiliki tingkat berpikir yang kritis. Ateis itu guru saya untuk mencari Tuhan. Sehingga saya sudah nggak bisa menolak kehadiran Tuhan lagi dengan pikiran kritis saya. Saya memiliki beberapa teman yang ateis dan itu berjasa dalam ketauhidan saya ini atau manunggaling kaula Gusti. Karena di luar pikiran saya itu ada yang tidak bisa saya bayang. Kelebihan atau kalau bahasa milenialnya itu algoritma semesta. Bahasa semesta, kepastian semesta, ketetapan semesta. Tidak seperti pikiran manusia. Kalau pikiran Mas Ari tidak bisa menjangkau dengan logika ya, dengan tentang Tuhan. Terus berarti Mas Ari belajar melalui dogma-dogma umum kan? Awalnya mencapai titik di mana saya beruntung dalam dogma itu. Oh gitu. Saya memberontak dogma dengan agama warisan yang diwarisi sama orang tua saya. Karena saya nggak lihat apa yang diceritakan itu. Nah, waktu itu saya mencari keluar. Nyari guru sana sini. Nyari orang yang katanya sudah mengenal Tuhan. Saya datang, nggak ada jawaban yang maksimal. Ternyata jawabannya itu dalam diri kita masing-masing. Seateis-ateis seseorang, dia masih punya pemahaman tentang puncak energi. Puncak energi. Tapi enggan menyebutkan Tuhan. Karena ateis terlepas dari dogma. Bahasa Tuhan dari orang yang ateis adalah energi. Awalnya Mas Ari belajar tentang dogma sambil ngerokok ya? Wah boleh. Nah ini termasuk wujud meditasi kan Mas Bro? Menyadari napas, Mas. Menyadari kesadaran. Awalnya Mas Ari belajar tentang dogma, terus tadi kita berbicara tentang energi. Perlu perjalanan berapa tahun Mas untuk mencapai titik keseimbangan jiwa ya sama? Iya, spiritual. Ya. Untuk berapa lama perjalanan? Dari saya lahir.
dari saya lahir, mungkin sebelum saya lahir, mungkin sebelum saya dibuat atau direncanakan untuk dibuat. Sebelum hadir di eksistensi Karena fisik sebelumnya ini. saya nggak pernah ada. Kalau sekarang saya belajarnya dari kosong menjadi isi. Dari nggak ada menjadi ada. Nah itu karena apa? Karena tingkah laku orang tua kita. Yang sebelumnya orang tua kita masih anak-anak. Kalau jenengan tanya belajarnya saya kapan loh? Ya mulai dari orang tua saya juga. Biyen orang tua saya dulu orang anak-anak seperti saya juga. Pernah merasakan masa kecil juga. Dan tidak terlintas sedikit pun punya anak seperti saya. Pada masa kecil orang tua. Kan saya belum terpikirkan. Belum direncana. Nah, mulai dewasa. Orang tua saya mulai dewasa bertemu ledakan energi lokal, cakra seks, bertemunya Linggayoni, jadilah wujud fisik. Tapi belum lahir. Baru dilahirkan. Nah, itu. Ingsunnya saya muncul di situ. Manifestasi dari ledakan energi Linggayoni, ledakan lokal orang tua saya. Saya belajarnya mulai dari situ. Jadi kalau ditanya belajarnya mulai kapan dan menemukan kesadaran sampai kapan, tak terhingga. Proses seumur hidup. Mau ke belakang pun tak terhingga. Mencari sampai awal penciptaan pun tak terhingga. Mau sampai ke masa depan pun, sampai ke anak cucu pun tak terhingga. Yang namanya belajar spiritual itu tak terbatas. Karena itu kesadaran. Kesadaran manusia jangan pernah dibatasi. Itu evolusi DNA jenengan. Dulu orang membuat api dengan proses yang lama. Sekarang, lihat sendiri. Oke. Sesederhana kita kompor di puter aja, cetek. Iya. Itu efek dari belajarnya kita. Spiritualis. Jadi orang di luar sana mengatakan saya bukan spiritual. Loh, kamu sedang menjalani hidup. Itu sudah spiritual menurut saya. Karena spiritual itu ilmu hidup yang menghidupkan. Iya, urip iku urip. Dan spiritual itu mencakup 3 konsep di alam semesta ini. Hubungan manusia dengan manusia, seperti kita. Hubungan manusia dengan alam gaib dan lain sebagainya. Dan Sang Tuhan. Spiritual. Terlepas dari lahir di terminal, di pesantren, di wihara, kita semua makhluk spirit yang memiliki sifat kemanusiaan. Memiliki sifat kemanusiaan. Mas Ari untuk lebih manusiawinya, belajar spiritualnya yang penjelasan yang lebih simpelnya itu dimulai sejak kapan yang dewasa? Belajar spiritual yang secara sengaja Mas Ari. Yang saya sadari harus belajar spiritual. Bukan yang pas live atau dari kecil. Menyadari saya harus belajar spiritual itu ketika saya menyadari hidup sebagai manusia. Apa guna saya? Karena setiap jabatan, setiap genre, ya misalnya kalau sekarang nih, saya sebagai suami, apa guna saya untuk istri saya? Itu belajar spiritual. Kan tadi ilmu hidup yang menghidupkan. Kalau kita nggak mencari esensi hidup kita, kegunaan kita untuk lingkungan yang 3 konsep tadi, manusia, alam, dan Tuhan. Kalau kita nggak ada gunanya, atau mungkin merugikan, itu bukan spiritual. Mencari hidup yang menghidupkan itu spiritual. Dan dari beberapa kesempatan yang ada di grup Kasepuhan itu, saya pernah menceritakan, kalau kita hidup tidak bisa memberi kegunaan atau bermanfaat untuk orang banyak, segelintir aja. Kalau nggak bisa lagi 1-2 orang, nggak bisa lagi untuk keluargamu, nggak bisa lagi dirimu sendiri. Berguna nggak diri kita untuk hidup kita? Kalau tetap nggak bisa, minimal jangan ganggu orang. Loh iya. Paling pahit ya itu. Paling pahit itu. Itu udah downgrade namanya. Nah, itu kalau di Kasepuhan nggak ditinggal. Gitu. Nggak dibiarin. Dirangkul. Makanya di Kasepuhan itu kumpulan orang-orang yang sedang tidak baik-baik saja.
dalam semua kondisi. Saya nggak bisa kerja sendirian dalam misi jiwa ini. Butuh kolektif kesadaran dari teman-teman yang memang merasakan ujian yang hampir-hampir mirip. Mereka akan lebih kuat di situ. Saya tugasnya membimbing,